Lihat ya, tinggal diperbesar, perbesar. Oke. Nah, ini Ya. latar belakang saya tadi sudah disebutkan. Saat ini saya sebagai senior consultant ya, itu juga asosiat di Habibie Center eh, di Garuda Indonesia terakhir ya. Terus beberapa sertifikasi ini dan juga alhamdulillah Pak Min berdasarkan pengalaman kerja saya, jadi saya udah buat buku beberapa buku ini ya. Dan Waduh, alhamdulillah buku yang mana nih? 1 menit, trik 1 menit, teknik 1 menit yang ini nih. Ini ya. alhamdulillah sudah diterbitkan di Malaysia dan didistribusikan di Brunei dan Singapura. Wih, Dan luar itu di biasa. sana konon kabarnya kata penerbitnya itu bestseller. Waduh, saya dikimin bukunya itu lucu juga. Bukunya itu bahasanya bahasa Ipin dan Upin. Betul 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 gitu kan. Hmm. Jadi bahasa Ipin dan Upin ya itu. Jadi berdasarkan pengalaman saya tulis beberapa buku terkait dengan tentang apa pelayanan ya. Itu pengalaman dari saya dan juga karya-karya saya. Nah, ini menarik nih. Menurut Jeff Bezos dia katakan bahwa if you do build a great experience, customer tell each other about that word of mouth is powerful. Ini kita ketahui sendiri ya bahwa Amazon itu begitu pesatnya. Bahkan sekarang jualan apa tuh Amazon ya? Jualan macam-macam ya, toko online terbesar kan? Ya, Sampai ya. saya dengar-dengar itu dia bahkan punya pesawat sendiri. Artinya untuk mengirimkan barang-barang itu menggunakan kargo sendiri. Coba luar biasa ya. Padahal itu bisnisnya dari Ya. garasi kalau nggak salah Jeff Bezos itu kan. Nah dia katakan bahwa eh, jika kita bisa membangun pengalaman pelanggan, dia akan Pengalaman cerita yang tuh. besar, Ya, pengalaman yang menarik lah. pengalaman yang menarik yang wow keren gitu kan. Udah itu jadi marketer itu dia. Kita nggak usah banyak iklan, biarkan orang lain itu bicara tentang kita. Nah itu powerful. Nah kalau kita lihat di sini apa sih sebenarnya dampak pelayanan buruk dan juga dampak pelayanan baik? Biasanya saya kalau tanya Pak Min ke teman-teman training itu ke peserta, coba apa dampak pelayanan baik? Kalau pelayanan baik berarti profit bisa meningkat, betul nggak? Ya kan dampaknya profit meningkat. Kalau profit meningkat berarti kita bisa karyawan bisa dapat bonus, ya. Kalau bonus dapat bonus berarti kita sejahtera. Kalau sejahtera kita bahagia. Nah, sekarang kebalikannya. Berarti kalau pelayanan baik, diri kita bisa bahagia. Kalau misalnya pelayanan buruk, apa yang terjadi? Kalau pelayanan buruk berarti omset menurun. Kalau omset menurun berarti profit menurun. Kalau profit menurun berarti perusahaan bisa kolaps. Kalau kolaps berarti karyawannya di PHK. Kalau PHK berarti akibat PHK apa? Bukan solusi ya. Kalau solusi kan cari kerja lagi gitu. Nah, ini akibatnya apa? Akibatnya kita susah cari makan. Kalau susah cari makan kita bisa sakit. Kalau sakit gimana? Stres. Kalau stres gimana? Bisa mati kita. Walaupun ujung-ujungnya kita mati. Tapi ini kan coba bayangkan kalau kita memberikan pelayanan buruk, akibatnya itu buruk juga bagi kita sendiri. Nah, itu yang kita harus pahami. Nah, menurut fakta-fakta yang ada, nih fakta-fakta yang ada. Jadi ternyata pelanggan yang puas itu cenderung menghabiskan 140% lebih banyak dibandingkan dengan pelanggan yang tidak puas. Ya, maksudnya menghabiskan uangnya gitu loh. Ya kan? Menghabiskan 140 loh dia dia berani itu pelanggan yang puas. Dan 86% itu pelanggan bersedia membayar lebih untuk mendapatkan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Coba bayangkan contohnya Amazon. Kita cari yang ini lah ya. Amazon itu kan dia terkenal dengan layanan itu 24 jam siap untuk apa melayani. Terus setelah itu dia pengembalian dengan cepat. Kalau ada barang ini dia pengembalian. Termasuk Zappos juga. Kalau Zappos itu kan sama ya dia anak perusahaan dari Amazon. Dia itu bahkan menjamin 365 hari barang pengembalian. Berarti berapa tuh? Setahun ya? tiga enam Tahun. puluh hari itu setahun. Bayangkan barang udah bisa dikembalikan. Itulah kelebihannya. Maka dia ngincer tuh, dia bersedia membayar lebih mahal. Kita pun demikian. Kalau kita misalnya katakanlah ke hotel atau ke mana gitu ya, saya berani bayar lebih asalkan saya memang dilayani kualitas produknya macam-macam itu oke gitu kan. Dan Berani ini ya dibayar uniknya nih, double ya. Kalau tidur di hotel ternyata mimpinya nggak bagus itu bisa retur. itu Bisa masalah refund. lo kan. Siapa tahu bisa refund kalau mimpinya jelek.
Mimpi di Cikarang deh ya. Kayaknya itu bisa bumerang tuh hotel tuh. Dan ini unik juga nih, pelanggan yang tidak puas, kalau tadi kan yang puas-puas tuh dia berani bayar ya kan. Pelanggan yang tidak puas akan berbicara nih yang parah nih sebenarnya tentang pengalaman buruk mereka kepada sekitar 15 orang. Kalau belum ada media sosial, Pak Min, Oh teman-teman. iya, kalau sudah ada media Enggak. sosial dahsyat. Kalau sudah ada media sosial, wah salam itu. Tambah 02 lah. Set. Iya, Mereka tinggal balas. gini aja, viral aja rame itu. Sekarang banyak lagi sekarang lagi inilah lagi apa lagi isunya lagi tentang kue lapis ya kan yang viral itu. Kue lapis. Kue lapis legit itu. Ada Code Blue yang harganya 750.000. Wah, ini iklan nih. Ada lagi Cemehong tuh terkenal kan. Itu dia harga ratusan, ada yang jutaan juga. Akhirnya saling klaim apa? Klaim tentang pelayanan. Ada ini. Wah, saling jatuhkan. Coba bayangkan. Itu adalah di media sosial. Bayangkan kalau pelayanan kita buruk dan dia tidak puas, dia nggak ngomong. Dia akan share dengan jarinya di media sosial. Dan itu lebih powerful lagi. Ketik seluruh dunia tahu. Betul nggak? Nah, itu terjadi tahun 2017 sudah terjadi, Pak. Saya Hmm. ambil contoh American Airlines. Sorry, bukan American Airlines. United Airlines. Ya, United Airlines. Nah, ini ya. Kasus United Airlines yang menyeret turun penumpang. Ini kasus nih. Sehingga penumpang yang diturunkan itu dia rame tuh sempat public relation itu bermasalah tuh. Akhirnya dia klarifikasi tahun 2017 tuh saya masih ingat tuh. Jadi penumpang itu tidak terima diturunkan. Nah, ini mungkin sering terjadi juga di airline ya. Ternyata selidik punya selidik sebenarnya itu ada unsur rasnya juga. Hmm. Jadi overbook lah, mungkin Pak Min yang teman-teman yang sering bepergian ya kan. Ada kalau di maskapai itu ada yang namanya overbooking polisi. Jadi misalnya kapasitasnya 120 orang satu pesawat itu dia di reservasinya dia overbook. Jadi overbook misalnya 10% katakanlah. Berarti sekitar 12. Jadi nanti booking reservasinya itu 100 berarti tambah 12. 100 berapa? 132. Eh, betul ya? 120 ya, 132. Ternyata diharapkan kan nggak datang tuh ada yang no show nggak datang gitu kan di cancel gitu ternyata itu datang semua mungkin di United akhirnya dia harus mengumumkan siapa yang voluntary yang mau turun. Eh, ya kan tuh mungkin nggak ada jadi ribut double seat itu kan akhirnya diseretlah berdasarkan ras gitu jadi nggak fair gitu dan juga eh, akhirnya kasus tuh jadi tuh United Airlines. Nah, ini menarik juga itu gara-gara memberikan pelayanan yang tidak eh, tidak baik atau buruk. Sehingga apa? 2017 belum ramai viral kan, betul nggak? Itu aja udah rame. Saking itunya berita di mana-mana tuh seluruh dunia United Airlines. Masih ingat saya tuh. Nah, apalagi di zaman sekarang kalau kita bisa memberikan pelayanan buruk. Nah, berdasarkan itulah maka sebenarnya seberapa penting sih pelayanan itu bagi bisnis kita? Kalau saya mengaca atau berdasarkan based on Peter Drucker tadi bahwa sebuah bisnis bertujuan untuk menciptakan pelanggan dan juga mempertahankannya. Menciptakan itu bisa jadi sales, marketing, betul nggak Pak? Ya Pak Min ya. Iya, Marketing, iya. sales kan itu menciptakan tuh. Datang tuh ke kita semua, ke bisnis kita. Ternyata di dalamnya kita dalam kualitas produknya, terus pelayanannya, malah terjadi kebocoran di dalam. Apa yang terjadi? Capek bagian marketing datengin pelanggan. Capek sales ya datengin pelanggan penjualan. Ternyata di dalamnya kita tidak bisa mempertahankan. Apa yang terjadi? Maka kebocoran-kebocoran. Maka dari itu, yuk kita sama-sama kalau misalnya kita punya bisnis atau kita sebagai eh, profesional, karyawan gitu ya, kita bantu orang marketing kita bantu dengan kita bisa mempertahankan dia menciptakan maka kita pertahankan sebagai yang di dalam di internal sendiri. Nah, kalau itu bisa terjadi itu profit udah dengan sendirinya ya kan kita bisa menciptakan pelanggan baru terus kita bisa mempertahankan pelanggan loyal sehingga dia terjadi repeat order dan itu tanpa paksaan artinya dengan pelayanan yang excellent dia tidak terpaksa untuk membeli produk kita, tetapi justru dia menjadi marketer bagi kita, menjadi duta atau brand ambassador bagi kita tanpa dibayar.
Ya kan, nah itu uniknya. Jadi ketika kita memberikan pelayanan, kita juga membantu bagian marketing yang capek-capek menciptakan pelanggan dan juga tentunya profit akan naik. Jadi dampaknya sebenarnya profit itu dampak daripada penjualan tadi ya, sales, marketing dan juga pelayanan itu baik, maka dampaknya adalah profit. Nah, itu. Jadi begitu pentingnya. Maka menurut di sini menurut Albert Zemke dia katakan the service triangle source ini terkenal sekali 2008, dia katakan bahwa dalam pelayanan itu ada segitiga layanan namanya. Ada strategi, ini sebuah perusahaan ada strategi, sistem dan juga people. Nah, ini tujuannya kemana sih? Ya tujuannya ke customer semuanya. Jadi saya pernah baca buku itu, dahulukan pelanggan. Pokoknya kita berbisnis itu apa-apa untuk pelanggan. Apa-apa untuk pelanggan. Baik itu strategi perusahaan, pasti untuk pelanggan. Sistemnya juga untuk pelanggan. Terus di dalam perusahaan itu pasti ada people yang menggerakkan, yang menjalankan strategi perusahaan dan juga menjalankan sistem yang ada. Nah, nanti kita fokus pada people-nya nih ya. Sistem udah ada, tapi people-nya, ini people-nya nggak excellent juga. Kita memberikan service excellent, tapi people-nya nggak excellent. Gimana coba, Pak? Susah kan? Kita udah keren nih. Wah, banyak kok perusahaan yang katakanlah, weh kita budaya layanan. Pak Min atau Pak Sanjung pernah nggak kalau misalnya ke bank deh, katakan ke bank. Ke bank itu kan di biasanya di kasir di belakang ada tuh kan service section atau budaya layanan, betul nggak? Ya, Ya, ternyata saya pernah dapati Pak, ini pengalaman. Di situ ada budaya layanan, value-nya, ada salah satu tersenyum, ya kan. Terus yang lihat tellernya mungkin capek bener Pak. Kayaknya mungkin udah seharian, apalagi mau tutup buku, ya kan, akhir bulan. Di situ ada bacaan value perusahaannya itu budaya layanan adalah tersenyum. Itu orang yang nggak tersenyum, Pak. Kan kalau kita di kasir itu kan duduk, kita kan diri sebagai apa nasabah tuh. Diri kan bisa kelihatan kan dia cemberut atau enggak kan. Nunduk gini kan, kan kelihatan tuh. Saya bilang, Mbak, maaf Mbak ya. Itu saya lihat ada value-nya tersenyum, salam sapa gitu kan. Kok banyak nggak tersenyum? Akhirnya dia Pak curhat. Iya Pak capek bener nih dari tadi antrian nggak selesai-selesai gitu malah curhat. Nah itu kalau dalam dunia layanan kalau kalau puasa ya puasa itu batal itu sebenarnya nggak pantas ada di dunia layanan. Kenapa? Karena mau capek mau customer banyak itu nggak peduli pelanggan, betul nggak? ya, Pak Mindi atau Pak Sanyo atau Pak Agung ketika di hotel, misalnya dia saking banyaknya tamu tuh resepsionisnya, misalnya kita selamat malam Mbak, misalnya mau check-in malam, misalnya malam itu datar. Kok cemburu sih? Iya Pak, capek nih, nggak kelar-kelar banyak peak season tamu. Oh dia nggak bisa ngeluh, karena itu customer baru kan, dia nggak tahu bahkan hal itu tidak perlu diceritakan ke orang lain. Memang tuntutan customer itu luar luar biasa, makanya di view customer itu tadi kan, tuntutan customer itu luar biasa. Jadi dia maunya orang fresh terus, nggak peduli kamu itu mau di kantor itu cuma satu dua orang, yang lainnya cuti, nggak peduli kamu itu telah melayani banyak customer. Pokoknya saya perlu dilayani. Nah, itu kan customer begitu. Apalagi ya, sekarang, cemberutiknya bisa viral loh, ini hati-hati. Nah, oleh karena itu memang perlu sekali ketika kita sebagai profesional atau sebagai service giver, ya kita memang memahami apa sih sebenarnya customer. Nah, untuk memahami itu kita perlu punya yang mindset ya. Ini bicara tentang mindset nih. Kalau mindsetnya, oh saya cuman kerja ya customer cuman SOP aja senyumnya juga nggak dalam hati gitu ya, nggak terpancar nggak energinya, tulus. susah juga. Cuman SOP kan, kayak di salah satu inilah supermarket misalnya Indo April gitu kan. Dan itu kan kalau kita masuk ting tong ya bunyinya gitu ya. Bunyi terus dia mengucapkan selamat pagi, selamat berbelanja, selamat siang, selamat berbelanja di sini gitu kan. Pernah suatu saat saya masuk dia bunyi ininya kan menandakan kalau bunyi biasanya ada pintu dibuka supermarket itu terus dibunyi. Nah, itu tandanya bahwa ada customer masuk. Biasanya di si kasir itu atau service givernya ya pelayannya itu langsung mengucapkan selamat. Nah, suatu saat pernah masuk saya bunyi terus si ininya pelayannya itu kasirnya dia mengucapkan selamat datang di ini gitu kan. Tit gitu kan.
Terus ternyata, loh kok orangnya nggak ada? Ternyata orangnya lagi nyusun di belakang kasir itu biasanya rokok-rokok nyusun eh, nyusun rokok gitu nih, nyusun rokok. Sambil dia tidak melihat customer yang masuk. Terus saya bilang, loh Mbak ada orangnya tadi perasaan ada yang ngomong, saya bilang gitu. Iya Pak, maaf ya lagi nyusun ini. Oh ya nggak apa-apa. Terus saya bilang, oh, sekalian aja Mbak, besok kasih tip recorder, jadi pintu ada tanda masuk, langsung recorder rekaman aja yang suara yang nyambut gitu kan. Kan sama juga nggak ini kan, betul nggak? Nah sebagai customer kita kan pengennya ketika masuk ada, nah kalau customer ini uniknya nih, customer itu nggak nengok juga nggak apa-apa, customer. Tapi kalau pelayan itu harus nengok ke kita, ke customer gitu. Nah, itu pengalaman. Nah, cerita itu berarti kan sebenarnya bukan tentang SOP-nya, bukan tentang sistem perusahaan itu, bukan tentang strateginya, itu pasti keren luar biasa, punya value tentang layanan, tetapi tentang mindset daripada people-nya. Oleh karena itu, saya membagi di sini ya, kita fokus jadi segitiga ini unik nih segitiga nih. Jadi people. Nah, untuk itu ada beberapa prinsip layanan. Nah ini, ketika kita bicara tentang pelayanan prima, budaya kan budaya. Nah budaya itu seperti kita ketahui bersama bahwa budaya itu munculnya kan dari habits, betul nggak? Betul ya? Ya, Budaya itu datangnya dari habits. Kalau habitsnya bagus ya budayanya udah nih, ini efek aja budaya gitu. Habits. Nah habit itu tuh dari mana? Dari perilaku yang dilakukan tiap hari gitu, attitude gitu. Nah perilaku attitude itu berasal dari mana? Dari mindset yang benar. Maka dari itu sebagai kita mungkin punya bisnis atau kita bekerja di bidang jasa, produk, layanan, kita benarin dulu mindsetnya nih. Mindset tentang pelayanan. Apa sih sejatinya melayani itu? Ya kan? Baru setelah kita paham bahwa mindset itu, pelayanan itu penting bagi diri kita terutama, maka perilaku yang kita lakukan adalah ya kita tentunya kita ketemu orang itu ya tadi Pamin, ketemu orang sumringah ya kan, happy gitu kan, ketemu orang terus kita maunya membantu, helpful gitu kan. Nah, itu kebiasaan perilaku yang kita keluar. Nanti kalau itu dilakukan terus-menerus maka menjadi habits. Nah, nanti kalau habits ya udah jadi budaya. Oh, si itu mah enak ya kalau ketemu oh, kayaknya membantu terusnya. Udah karena kebiasaan jadi culture, jadi budaya. Nah ini, jadi budaya layanan prima, ketika kita bicara budaya, kita bicara habit. Ketika kita bicara habit, maka kita bicara perilaku yang tiap hari kita lakukan. Nah perilaku yang kita lakukan itu berasal dari mindset. Ya kita mindset dulu. Ngelihat nih orang, misalnya, weh ada customer nih, dia butuh farmasi misalnya gitu kan. Butuh informasi ini. Ya udah, gimana kita membantu memberikan solusi pada mereka. Itu kan mindset ketika ada orang kita mau jangan ada orang malah kita aduh kalau misalnya katakanlah contoh nih contoh waktu saya di airline di check-in counter antri gitu kan kalau mindset saya ketika melihat customer atau penumpang yang datang gitu aduh penumpang banyak terus saya dalam hati saya ngomong gini dalam pikiran saya aduh banyak bener mana belum makan lagi bikin repot aja nih penumpang gitu kan. Nah, ketika kita punya mindset seperti itu, maka perilaku yang kita lakukan adalah kita malas, senyum juga malas, bantu juga malas ketika ditanya kita jawabnya seenaknya. Nah ini, ya kan? Betul nggak? Akhirnya dampaknya komplain. Nah, itulah yang membuat customer difficult customer. Kenapa? Karena tidak preventif dalam diri kita. Kenapa muncul difficult customer? Karena di awalnya kita tidak preventif. Kenapa? Preventif itu kan kita memberikan layanan baik gitu loh. Yang bukan baik aja ya, yang mungkin di atas rata-rata, yang wow, yang amazing, yang nah kita harus mengetahui tadi ya. Prinsip dasarnya apa sih sebenarnya? ASN bukan aparatur sipil negara ya. ASN itu apa, siapa, nilai. Ini kita harus tahu nih. Apa itu pelayanan? Pelayanan itu menurut saya ya, ya kalau di DKBBI itu kan membantu membantu memenuhi kebutuhan orang lain itu pelayanan tuh. Jadi membantu memenuhi kebutuhan orang lain. Artinya pelayanan sama dengan membantu. Kalau kita membantu, kita akan mendapatkan. Giving kita dapat. Kita di giving kita pasti dapat. Orang yang banyak sedekah pasti dapat sesuatu. Orang yang memberikan sesuatu dia akan mendapatkannya. Itu udah hukum alam ya. Jadi kita pahami bahwa melayani adalah memenuhi kebutuhan orang lain dengan cara-cara tertentu.
Artinya dengan cara tertentu itu misalnya tergantung industrinya ya. Oh, saya memberikan layanan dengan cara-cara tertentu. Cara kami adalah seperti ini. Ada value-nya masing-masing. Terus siapa? Yang kedua siapa? Kita juga harus paham siapa sih yang kita layani. Contoh, kalau dokter melayani siapa sih? Dokter itu melayani siapa? Pasien. Betul ya Pak Pasien. Min ya? Dokter melayani pasien. Terus kalau dosen melayani siapa? Mahasiswa. Terus apa lagi? Eh, Pedagang melayani siapa? Pembeli, Pelanggan, pembeli, pelanggan. Terus kalau apa lagi? Penyanyi, artis melayani siapa? pendengar. Ya, penyanyi melayani penonton, misalnya pendengar ya kan. Terus artis atau aktor melayani ya penonton gitu kan. Nah, kalau dia masing-masing profesi itu tidak memberikan pelayanan yang baik, maka yang tadinya artis mungkin suaranya nggak bagus, nggak latihan dia, maka ditinggalkan, nggak ada fansnya. Aktor juga demikian, ketika dia acting tidak memberikan pelayanan yang keren actingnya, maka ditinggalkan. Wah, apa actingnya jelek dia ditinggalin tuh aktor itu. Dokter misalkan diagnosisnya itu tidak tepat ya kok malah sama dokter itu orang nanya ini malah ditakut-takutin ya akhirnya dia pindah ke dokter lain ya kan begitu juga yang lainnya jadi siapa yang kita layani kita harus paham di bidang farmasi Mas Pak Sanjung siapa pelanggan Pak Sanjung ya kan terus di bidang IO siapa pelanggan saya ya kan di pengendalian hama siapa sih yang pelanggan saya siapa. Nah, kalau kita udah tahu pelanggan kita masing-masing, maka kita posisikan kita sebagai mereka, ya. Kita posisikan sebagai mereka. Apa yang dia mau, apa yang dia inginkan. Nah, dari situ baru yang terakhir. Nah, setelah kita tahu siapa pelanggan kita, maka ASN ya, N itu nilai. Nilai apa yang bisa kita berikan ke mereka. Seorang dokter nilai apa yang bisa diberikan, value apa yang bisa diberikan kepada pasien? Nilai apa, Bapak-bapak? Ayo, nilai apa? Seorang dokter nih, dia melayani pasiennya. Nilai apa yang dia berikan? Akurasi diagnosa. Yes, akurasi. Ketika kita ke dokter, kita kan maunya langsung, oh di, coba, oh ini Pak, Bapak ini. Jangan sampai dokter misalnya gini, Pak saya kepala saya pusing, misalnya saya ke dokter pusing, oh begini. Oh pusing ya diperiksa loh. Oh ini punya ini nih daripada saya nggak punya latar belakang itu. Ternyata apa? Setelah dia ngobrol-ngobrol, ternyata pusing itu karena saya belum makan Pak. Jadi pusing. Dia kasih obat yang keren-keren, tapi nggak mempan karena saya cukup dikasih sarapan atau makan siang. Jadi nggak pusing. Nah itu kan diagnosis perlukan. Jadi tepat akurasi. Nah itu yang diinginkan. Value-nya di situ. Terus kalau misalkan tadi apalagi tadi pedagang misalkan, pedagang berarti kualitas produknya, layanannya, betul ya? Pedagang yang diinginkan pembeli. Terus misalnya tailor deh, tailor itu tukang jahit ya, tukang jahit. Apa sih yang diinginkan tukang jahit? Pelanggan tukang jahit itu rapi jahitannya, betul nggak nilai yang diberikan gitu? Rapi jahitannya cocok, maksudnya pas gitu, ukurannya pas, Nyaman, nyaman dipakai. nyaman dipakai sama tepat, Pak. Betul nggak? Misalnya gini, eh, saya sekarang hari apa? Hari Rebo ya. Rebo ya. Masukin jahitan saya mau jahit batik misalnya. Oke. Kapan jadi terus dia di kwitansinya jadinya hari Senin ya, Senin besok Pak. Oh ya Senin besok. Tiba-tiba dia hari Sabtu dia ngebel. Pak Heri, ini jahitan ini udah jadi. Ah, yang bener katanya Senin. Saya nggak mau, pokoknya harus jadi Senin. Kan nggak mungkin komplain saya. Betul nggak? Karena jadinya tuh before. Justru dia terima kasih. Ah yang benar. Wah itu namanya apa di atas ekspektasi. Ekspektasi saya ada on time udah bagus. On time udah bagus. Senin jadi saya datang jadi. Jangan kebalikannya. Janjinya Senin saya datang Senin belum diapa-apain. Nah itu kan nilai value. Nah oleh karena itu kira-kira teman-teman semuanya di sini nilai apa yang bisa kita berikan ke customer kita?
Setelah kita tahu customer kita dan nilai apa, kita harus cari tahu nilai apa kira-kira yang bisa membedakan dengan orang lain. Berarti kita harus punya value di situ. Itu ya, nilai apa. Nah, bicara tentang nilai ya Bapak-bapak tahu semuanya. Artinya di di bisnisnya masing-masing tentunya ya, nilai yang bisa diberikan seperti tadi contoh yang saya terangkan tadi, saya jelaskan tadi. Oke, selanjutnya ini kan sudah ya. Hmm. Jadi sekali lagi, kalau mindset kita service is giving, dimanapun yang namanya berbagi, seperti Pak Min tadi ya, Pak Min kenapa saya apresiasi? Karena ada kegiatan tuh, ada Ramadan terus ada giving, bahkan sekarang pun ini pokoknya totally free, kita sharing sama-sama. Ini kan giving, Pak. Service is giving karena life itu memang tentang giving gitu loh, ya betul nggak? Kita nggak perlu khawatir ketika kita giving itu pasti eh, datang dapat kok kita itu. Saya pernah baca buku eh, Give and Take itu siapa karangannya ada tuh di Gramedia. Jadi di riset tuh Pak, di riset eh, giver sama taker mana yang duluan sukses. Ternyata penelitian sebanyak berapa puluh tahun, puluhan tahun deh. Itu dokter muda kok yang ngarang itu orang luar. Dia katakan begini, mana yang lebih dia survei itu mana yang lebih cepat sukses, taker atau giver? Ayo Pak di sini. Nomor bapak-bapak di sini taker atau giver Pak? Yang lebih cepat sukses. Ini menurut penelitian di buku itu ya, take and give kalau nggak salah ada bukunya. Taker atau giver? Giver. Yes. Ada lagi? Nggak ada yang taker tuh. Nggak ada yang taker. Giver kan bagi orangnya loman gitu. Loman itu bahasa Jawa ya. Maksudnya senang berbagi gitu. Ternyata yang paling cepat duluan itu Pak. Taker Pak. Nyampe ke puncak cepet Pak. Karena taker itu dia menghalalkan segala cara, Pak. Sikut Korupsi. kanan, sikut kiri, tendang kanan, tendang kiri, seperti katak gitu kan. Dak, dak. Banyak nggak di perusahaan seperti itu? Banyak, Pak. Yang cepat sukses, banyak juga cepat ya. Itu menurut penelitian ya. Dan giver gimana? Giver lambat, tetapi dia long term. Dan dia lebih tinggi. Puncak kesuksesannya lebih tinggi. Ya, walaupun cepatnya itu cepat taker gitu. Tetapi dia lebih tinggi pencapaiannya dan juga dia long term, dia lama. Nah, sekarang kita tanya. Banyak yang taker itu yang tadi saya bilang sikut kanan, sikut kiri, tendang kanan, tendang kiri. Kan cepet tuh. Akhirnya apa terjadi, Pak? Korupsi, Pak. Apa yang terjadi di situ? Ketika korupsi terjadi, tidak long term dia, Pak. Dan sekelebat habis semuanya. Nah, ini menurut penelitian di situ ya. Unik juga. Nah, berarti yuk kita mau jadi taker atau giver. Kalau taker bisa aja cepat, tetapi sekali lagi tidak long term, ya bisa berdampak pada keluarga nanti bahaya. Waduh, mendingan kita jadi giver lah. Giver long term juga berkah hidup kita. Amin. Betul nggak? Oke, ini unik ya. Terus selanjutnya, jadi sekali lagi kita sepakati bahwa service is giving. Nah, sekarang kita udah tahu nilai yang kita berikan, kita tanya nih, sebenarnya apa sih yang diinginkan kita itu? Kenapa saya tanya diinginkan kita? Karena kita juga pelanggan. Kita sebagai pelaku bisnis, kita juga pelanggan, betul nggak Pak Bini? Pak Bini apa di servis sama diri sendiri semuanya? Kan enggak. Ke hotel pasti dilayani. Ke restoran, Pak Midi mau makan di restoran, mungkin punya restoran sendiri, tapi kan sekali-kali pengen dong ngerasain soto, apa ngerasain ini di restoran yang viral mungkin. Nah, kita juga sebagai pelanggan juga. Nah, sebenarnya apa sih yang diinginkan? Nah, menurut Daniel Kahneman, dalam bukunya Thinking Fast and Slow, dikatakan bahwa ada dua kebutuhan customer itu. Yang satu rasional, yang kedua adalah emosional. Nah, kalau rasional itu yang bisa dihitung, ya seperti waktu, kualitas produk itu kan bisa dihitung ya. Durasi layanan, proses layanan, lokasi, jenis layanan, terus kualitas produk itu kan bisa diukur ya, rasional. Pokoknya rasional itu bisa dihitung deh. Nah, ada lagi kebutuhan customer itu emosional. Emosional itu lebih kepada eh,
Misalkan dia ingin dihormati, dihargai, dimengerti, kenyamanan diri, harapan, persahabatan, diabaikan, ya itu kan salah satu kebutuhan. Terus juga kenyamanan di ruangan mungkin. Nah, itu adalah kebutuhan emosional dan ternyata kebutuhan emosional itu lebih besar dibanding kebutuhan rasional. Jadi emosional itu 70%, rasional itu 30%. Artinya apa? Terus kalau gitu gimana nih kita duluan emosional atau rasional? Dua-duanya seperti kita main ski ya. Eh, kita seimbangkan, kita harus seimbang. Kita berikan kualitas yang bagus, kita berikan layanan yang bagus tentunya. Jangan berat sebelah. Tapi uniknya, kenapa emosional 70%? Ketika kita memberikan kebutuhan emosional, contoh, kita nggak tahu ya, mungkin quality control produk kita ternyata ada yang cacat Pak Min, Pak Sanjung. Ada yang cacat nih produk nih. Katakanlah Pak Min jualan nih ke saya, ya kan? Kang Heri ini ada apa produknya? Katakanlah eh, apa gitu ya produknya. Ini ada produk tuh saya lihat. Karena Pak Min itu udah baik bener, udah sama saya udah kayak saudara lah. Hubungan engagementnya itu luar biasa, udah engage banget gitu ya. Emosionalnya udah keren banget. Terus di barang itu ada coel misalnya, atau ada coretan. Kok ada putih-putih kayak bekas gitu kan? Terus saya bilang, Pak Min ini ada. Oh iya, Kang Heri maaf ini saya juga nggak teliti nih. Sebenarnya barang ini baru tumben loh. Oh maaf banget ya. Kira-kira saya maklumin nggak? Komplain nggak kira-kira? Kita nggak akan komplain. Udah lah Pak Min gitu aja nyata aja. Nggak saya ganti. Pak Min yang nggak enak sama saya juga nggak enak sama Pak Min. Artinya sama-sama nggak enak. Apakah saya komplain? Enggak. Malah justru saya bilang, wah untung Pak Min ngasihnya ke saya. Nggak apa-apa deh. Coba kalau ke pelanggan yang lain Pak Min. Oh iya ya, mohon maaf Kang Eri, nggak apa-apa deh. Untung ke saya. Coba kalau ke orang lain bisa viral, bisa diviralkan karena engagement mungkin. Tetapi kalau kita bisa membangun engagement secara emosional ke orang lain, misalnya kita memberikan durasi layanan yang agak lama, katakanlah, agak delay ya karena sesuatu hal delay itu layanan kita. Karena kita sudah engage pada customer itu, dia memaklumin, udah nyantai aja. Misalnya di perbankan, di kasir gitu. Karena saya udah kenal sama kasirnya itu, kasirnya juga sering memberikan layanan yang ekstra pada saya ketika sering bertransaksi. Akhirnya apa? Pak Heri, maaf ya, nih sistemnya lagi mati. Udah nyantai aja. Nanti kalau udah info saya mau keluar dulu boleh ya Mbak, oh iya ya Pak nanti saya kabari, udah saya nggak akan komplain karena engagement udah kuat. Nah itulah yang disebut dengan kenapa emosional itu 70% lebih besar ya, ini menurut Daniel Kahneman. Nah sekali lagi bahwa itu kan ketika kita memberikan pelayanan tadi ada segitiga bermuda lagi. Segitiga layanan ada yang namanya people. Nah, people-nya udah mindsetnya benar, maka pribadinya juga harus prima. Kita tidak akan bisa memberikan pelayanan prima kalau tim di dalam perusahaan kita itu tidak prima. Nah, tim yang prima itu berasal dari pribadi yang prima. Betul nggak? Setuju nggak? Betul nggak? Pelayanan prima berasal dari tim yang prima. Tim yang prima berasal dari pribadi yang prima. Kalau pribadinya kita masing-masing pribadi tidak prima, jangan harap tim juga prima. Dan kalau tim sudah tidak prima, tidak kompak, jangan harap juga adanya pelayanan yang prima, service excellent. Maka hmm, pribadi yang prima ya kita sendiri yuk kita harus belajar attitude juga. Yang pertama attitude ya, bagaimana attitude kita, perilaku kita terhadap pelayanan. Yang kedua appearance. Appearance itu penampilan kita. Kan orang lihat penampilan ya Pak Amin ya. Betul nggak? Jatuh cinta Pak Amin kalau ketemu istrinya dulu penampilan apa enggak? Apa langsung baik hati ya kan? Enggak, pasti penampilan dulu saya yakin dah. Ya kan penampilan dulu nggak langsung dia baik hatinya lu. Pasti penampilannya berantakan, wah ini nggak bener nih. Padahal baik hatinya kan belum tentu dari penampilan, ya. Appearance. Terus ability itu kemampuan. Baru kita masuk ke kemampuan. Bagaimana pribadi prima memahami tentang dunia layanan. Attention itu ya kita harus attention lah care gitu ya. Punya rasa attention. Dan yang terakhir adalah action. Percuma kita punya attitude yang baik, appearance keren, ability-nya keren, tapi malas-malesan, gak ada action dalam hal pelayanan. Nah, ini menarik ya. Oke, terus apa sih prima dalam pelayanan? Tadi pribadinya sudah prima, maka prima juga dalam pelayanan. Nah, ini sebenarnya lebih ke komunikasi ya.
Ini kalau offline, ya sekarang banyak online juga sebenarnya banyak sih. Online dan offline juga sama lah. Kita perlu komunikasi yang service language namanya ya, yaitu bahasa layanan. Nah, bahasa layanan itu saya yakin bapak-bapak di sini, teman-teman semuanya, tidak suka disalahkan. Betul nggak? Betul nggak? Ngaku nih. Betul. Iya, Pak Sanjung makan di restoran. Terus udah gitu, restorannya ngomong, ya udah habis Pak, Bapak sih telat datangnya. Sana nggak disalahin, saya customer disalahin datang telat lagi. Tidak suka disalahkan, tidak menyalahkan. Nah ini, jadi jangan sekali-kali kita menyalahkan customer. Walaupun customer salah sebenarnya, tapi kita tidak bisa menyalahkan. Ya, paling kita bisa memberi informasi yang jelas. Terus tidak menyuruh dan memerintah. Kita sepakat di ruangan Zoom ini tidak mau yang disuruh atau diperintah. Misalnya gini, oh, di suatu yang inilah jasa misalnya di toko retail lah katakanlah. Kita nanya nih, Mbak, Mas, maaf Mas, kalau ini di mana ya produk ini? Saya mau nyari produk susu ini Mas. Oh, Bapak ke sono aja Pak, pojok sono nanti sebelah kiri itu ada Pak. Cari aja di situ Pak di etalase paling paling atas. Mau nggak kita? Saya rasa kemungkinan besar kita, "Ah, kok gitu sih malah nyuruh." Betul nggak? Tidak mau disuruh. Itu sudah sifat manusia tidak mau disuruh. Tapi dia bisa sampaikan dengan bahasa yang berbeda. Oh ya Pak, mohon maaf Pak, ini Pak, nanti Bapak bisa sana. Atau nanti saya antar Pak. Oh itu lebih baik lagi. Sebentar Pak, saya antar Pak ya. Di sini Pak, diambilin. Ini Pak, susu yang ini dimaksud Pak. Iya, silakan Pak. Ini, nah raknya di sini. Nah itu senang dia. Jadi sekali lagi, layanan komunikasi layanan adalah tidak menyuruh atau memerintah. Itu kalimat ya, atau bahasa. Dan juga tidak merendahkan. Tidak merendahkan, baik itu merendahkan customer maupun merendahkan diri sendiri. Apa itu merendahkan diri sendiri? Merendahkan customer itu gimana sih? Misalnya, Mbak ini gimana sih cara ininya kok saya nggak bisa ya? Cara masukin pulsanya misalnya di toko HP. Ah, Bapak kudat nih, Bapak nggak tahu masa gini aja nggak bisa. Ah, itu kan merendahkan customer. Nah itu pasti kecewa. Atau merendahkan diri sendiri. Discount yourself. Maksudnya gimana tuh? Misalkan kita nih, saya petugas baru nih, ditanya sama Pak Min. Eh, di sini pesawatnya selalu on time ya Mas ya. Terus kalau tiketnya begini bisa di refund nggak ya? Terus saya jawabnya gini, maaf Pak, saya baru 2 hari kerja di sini Pak, jadi saya nggak tahu apa-apa. Nah itu merendahkan diri sendiri. Jadi sebagai kita pebisnis ataupun siapapun kita, ketika kita memberikan layanan, jangan menjawab bahwa, oh saya mah nggak tahu apa-apa, saya mah apa tuh gitu ya. Atau misalkan, wah saya nggak tahu Pak, saya baru kerja 2 hari. Pelanggan tidak peduli kamu mau kerja 1 hari, mau berapa jam, pokoknya dia tahu Anda duduk di situ, Anda harus tahu tentang produk yang dijual. Kan gitu, betul nggak? Kalau misalnya nggak tahu gimana, Kang Eri? Ya kalau nggak tahu, cari tahu. Caranya gimana? Komunikasinya begini, misalkan. Gimana komunikasinya nih, Pak Sanju? Kalau eh, misalnya kita nggak tahu tuh, gimana tuh jawabannya? Pakai bahasa yang layanan. Iya. Mohon maaf dulu yang pertama ya, kita minta Ah, maaf. terus? Maaf Pak. Nah, Untuk hal ini saya belum terlalu mengetahui, tapi saya akan menjawab setelah saya mendapatkan arahan. Nah, misalnya seperti itu. yes, itu bisa. Tetapi masih ada. Maaf Pak, saya belum mengetahui. Itu nanti Zong juga tuh, dia nggak mau tahu. Pokoknya Ya, Pak Sanjung harus tahu aja. Pokoknya walaupun kita baru satu. Itu kejadian Pak. Di airline itu saya sampai ketika waktu itu kan ada Gunung Merapi ya, meletus tuh di Jogja. Saya lagi di check-in counter eksekutif. Itu penumpang eksekutifnya difficult customer Pak Min. Itu karena dia punya jabatan, anggota dewan, oh, macam-macam deh. Dia datang. Mati. Takut matinya tinggi kan? Iya, dia nanya, Mas, ini delay nggak pesawatnya nih Mas? Oh Pak, on time Pak sepanjang ini. Oh ya, ini kan Merapi lagi ngeluarin abu nih Mas. Kira-kira anginnya ke arah mana Mas? Saya nggak tahu kan arah angin Merapi itu kemana. Betul nggak? Ketika saya bilang, wah
nggak tahu juga nih arah anginnya dari abu vulkanik itu kemana. Gimana sih Mas? Harusnya Mas tahu dong. Coba kalau misalnya anginnya itu ke Bandara Adi Sucipto, nanti pesawat delay. Wah, malah komplain, Pak. Nah, semenjak itu saya bilang, ya Tuhan. Saya bilang berarti saya harus mengetahui segala kejadian saat itu di luar tentang airline, ya, yang berhubungan tentunya. Wah, semenjak itu saya belajar, Pak. Hari ini ada kejadian apa? Saya kebetulan di kantor itu dulu ada namanya Koran KR tuh, Kedaulatan Rakyat di Jogja itu. Kita kan dapat ya pagi itu kan. Jadi ada berita ini, saya pagi tuh baca dulu berita. Nah, suatu saat di situ ada pengukuhan guru besar UGM, ya kan? Saya baca, oh Pak ini nih, lupa saya tuh. Pak ini, wah selama menjadi guru besar UGM, wah saya bilang, wah ini. Ternyata di bisnis kelas pesawat sekitar jam 9 pagi itu guru besar UGM itu naik pesawat, Pak. Nah, ketika itu saya menyapa karena saya udah kenal, selamat pagi Pak, pagi Mas gitu kan. Udah, oh iya Pak, saya diri, saya ucapkan selamat Pak ya. Jadi, loh, kok tahu? Padahal saya tahu kenapa. Dari berita koran tadi pagi. Nah, itu membuat dia itu maksudnya, wah bisa aja, makasih Mas. Itu merasa sumringah sekali. Sampai dia bilang, Mas sudah sarapan belum? Udah Pak, santai ya Pak. Ya nanti ngobrol-ngobrol kita ya. Wah, jadi engagementnya makin kuat. Nah, itu kan emosional ya. Emosional. Ternyata kita memang jangan sekali-kali ya itu tadi diskon yourself. Ya kalau misalnya kita nggak tahu mungkin baik Pak nanti saya akan berikan informasi yang detail dan tepat Pak. Nanti jangan sampai informasi itu tidak tepat ke Bapak. Nanti saya diskusikan ke atasan kami Pak. Wah kelihatan profesional kan. Padahal pas nanya tuh sama teman, gue sebenarnya nggak tahu itu jawabannya apa. Susah gue nggak ngerti kan gitu. Tapi secara profesional kita harus dilihat profesional gitu loh. Nah itu dengan pribadi prima. Thank you Pak Sanjung ya udah sharing. Nah ini bahasa lain. Yang terakhir adalah, nah kita bicaranya tentang fokus pada solusi. Yuk komunikasinya kita fokus pada solusi. Jangan blame others, jangan memerintah, tapi bagaimana kita bisa memberikan solusi. Karena melayani adalah memberi bantuan, ya. Nanti kalau udah bantuan itu diberikan dan mereka happy, terjadilah kepuasan pelanggan. Nah sekarang, jadi kalau kita lihat, service excellent is not just a smile, but it is about system. Jadi bicara, wah keren nih, orangnya keren, ramah, tamah, ya kan segala macam dah. Ternyata komputernya down. Ternyata sistemnya error. Itu kan terjadi. Percuma aja kita udah senyum-senyum, ternyata pas kita ngerjain, aduh ini error gimana? Pak, listrik mati Pak. Ya kan? Itu juga jadi bumerang. Jadi material service juga harus seimbang dengan personal service. Nah, Jadi Kang Heri namanya sudah diganti ya tuh. apa? Heri System. Jadi, jadi kan Pak Min tadi nanya, Kang Heri kenapa sih pakai brand Smile di buku saya jadi nama pena lah Heri Smile. Ternyata Smile itu sebenarnya sesuatu yang simple ya. Singkatan itu Pak, simple action but can reliable. Jadi sesuatu yang simple ya, tetapi Oh, itu bisa diandalkan. Karena itu sudah common common language ya, dimanapun ketika kita senyum, pasti balasannya senyum ya. Ya, walaupun Pak Mendy kumisnya banyak, tapi kalau saya berikan senyum, ya minimal senyum tipis lah kan gitu kan. Ya kan? Maka itu branding. Nah, ternyata sistem juga perlu nih, Pak. Misalnya gini, saya mau pesan online produk itu. Ini keren nih layanannya, bintang 4 lah layanannya. Tapi ternyata ketika saya mendapatkan produknya itu susah banget. Nah, itu kan sistem. Kita itu paling senang eh, apa mempersulit orang ya kan. Kalau bisa dipersulit, buat apa dipermudah? Ini kan sistem. Ya sistem yang berlaku. Misalnya kita mau ngurus apa gitu. Nah sistemnya dipendekin, birokrasi dipendekin, itu kan senang kita. Sistem. Nah pelayanan itu bicara tentang sistem. Kalau sistem kita, customer memperoleh barang atau produk itu mudah di mana-mana, itu kan sistem. Jangan sampai kita jualan tapi produk kita itu sulit untuk mendapatkannya. Kayak ini, kayak nonton Piala Dunia War Ticket dulu kan rebutan. Ya. Nah, mungkin salah satu marketing, tapi kan orang akan senang bila produk kita itu mudah didapati, mudah di catch ya, mudah di wah eh, ketika kita pesan birokrasinya gampang gitu. Ketika kita mau mengembalikan barang itu
gampang juga pengembalian barang. Maka itu Amazon luar biasa. Jadi dia pengembalian barang itu wah langsung tuh cepet dia. Oke, siap ganti, siap ganti. Ya, itu kan pelayanan. Jadi tentang sistem juga. Contoh misalnya kita pengembalian tiket refund dalam airline, kita kan susahnya minta ampun kan. Terus misalnya kita delay pesawatnya, kita mau pindah pesawat itu juga susah juga. Itu macam-macam ya, itu tergantung sistem. Nah, sistem itu juga bicara tentang layanan juga. Bagaimana memudahkan customer meraih atau mendapatkan produk kita. Nah, ini kan. Nah, dalam sistem itu pastinya ada moment of truth. Moment of truth itu ya titik lah. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita sentuh, apa yang kita cium, apa yang kita rasakan, ini harus kita perhatikan ke customer. Ruangannya enak dilihat, orangnya enak dilihat, kata-katanya enak ya didengerin, terus apalagi duduk di kursinya, sofanya enak, ruang tunggunya, ruangannya harumnya, dicium wangi. Nah, itu kan kesan pertama begitu menggoda. Selebihnya terserah Anda. Nah, yang terakhir, Pak Min ya. Nah, sekarang kalau kita udah preventif, kita memberikan yang terbaik, ya kalau dampaknya pasti customer juga suka dengan kita, suka dengan produk kita. Kita penuhi kebutuhan emosional juga kebutuhan rasional. Nah, ketika masih ada yang komplain, gimana caranya? Nah, komplain itu biasanya kenapa sih kalau komplain itu? Komplain itu biasanya kan tidak sesuai dengan harapan ya. Betul nggak? Dijanjiin gini, dia ngebohong, itu pasti komplain. Dijanjiin jam sekian jadinya. Dijanjiin produknya nanti dapat bonus, beli satu dapat tiga gitu. Cuman beli satu dapat satu, ya, cacat lagi produknya, itu kan akhirnya komplain. Jadi tidak sesuai dengan ekspektasi, ya kan? Maka terjadilah komplain. Dan komplain juga bisa jadi bukan hanya dari produknya, dari layanannya. Bahkan pengalaman saya pernah dikomplain karena dia tidak suka dengan staff saya. Ini unik loh, Pak Min. Iya, Jadi iya. ada ada penumpang dia komplain karena dilayani oleh staf saya waktu itu kan. Karena dia apa? Ternyata stafnya itu tampangnya itu mirip musuhnya dia, Pak. Jadi Jadi, unik. Jadi unik. Misalnya saya ngeliat ini, Pak Mindi nih. Ini Pak Mindi nih dulu pernah ada orang kayak Pak Mindi nih, orangnya marah mulu bawaannya. Ketika Pak Mindi ke toko saya, ngelihat Pak Min, wah ini orang ngeselin nih tampang kayak gini. Akhirnya atau Pak Min misalnya punya restoran ya, terus saya gini, oh ini yang punya restoran kayaknya kayak tampang musuh saya nih. Akhirnya saya ketika Pak Min servis gitu, serve gitu, saya komplain terus kerjanya karena saya pengen nyerang Pak Min terus gitu, nggak ada angin, nggak ada apa, bisa-bisa komplain. Atau bisa juga komplain karena kita capek, akhirnya kita melampiaskan kemarahannya di orang yang kita temui. Nah, itu bahaya juga, itu bisa. Nah, sekarang bagaimana cara menangani komplain? Sebenarnya tiga aja sih, ini tips dari saya. Sepanjang pengalaman saya cukup tiga nih, yaitu les. Kalau ada komplain jangan ngeles, tapi les. Nge-nya dihilangin, lesnya. Lesnya itu apa? Dengerin, listening. Yang kedua, berikan rasa empati. Yang tiga, solution. Nah, listening itu berarti kita harus mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif itu berarti eh, kita ada feedbacknya. Oh gitu Pak. Oh ya, jangan sekali-kali memotong pembicaraan orang yang komplain. Terus eh, dengan kita mendengar secara aktif, maka kita bisa mengetahui apa sih yang menjadi penyebab komplainnya. Dan kita juga bisa memilah-milah kata yang emosi dan fakta. Misalnya gini, dasar ini gimana sih? Mohon maaf, misalnya Pak Sanjung, gimana nih Pak Sanjung itu? Wah, keluar binatang-binatangnya, kata-kata kasar gitu kan. Nah, kita bisa kalau mendengarkan secara aktif, kita bisa melihat, oh ini emosi nih, Kang Heri emosi nih, ya udah dibuang, ya dibuang. Misalnya gini, eh Pak Sanjung marah ke saya, dasar nih Kang Heri, gimana sih kamu tuh goblok misalnya gitu, mohon maaf, misalnya goblok gitu kan. Nah, kita masuk otak kita nih kalau mendengar aktif. Sebentar, goblok, fakta atau emosi nih. Kalau fakta ya kita terima gitu. Tapi oh ini emosi, ya udah kita buang. Jadi sampah-sampah itu kita bisa buang. Sehingga kita bisa netral menghadapi orang yang komplain itu. Oh, orang yang komplain kita dengerin, bisa jadi ini bukan ngomelnya ke kita, tetapi ngomelnya kepada produk kita, sistem kita, dan itu kita bisa tangani. Nah, setelah itu baru kita berikan empati.
Setelah dia komplain, orang marah itu kan ada waktunya, Pak. Kalau kita potong dia marah lagi. Kalau orang marah ada waktunya. Biasanya ketika kita masuk ngomong itu, ketika dia sudah tarik napas, terus dia mengatakan, terus gimana Mas? Nah, ketika ada gimana Mas, baru kita sampaikan. Jangan solusi, tapi rasa empati dulu. Saya bisa merasakan apa yang Bapak rasakan. Saya juga bisa bayangkan apa yang terjadi kalau itu terjadi pada diri saya. Saya paham, Pak. Nah, ketika itu bahwa kita satu, kalau dalam NLP itu kita mirroring ya, Pak Min ya. Kita sama-sama senasib bangungan, maka dia bisa bisa memahami, oh berarti Anda tahu apa yang customer rasakan. Nah, setelah itu baru kita sampaikan mohon maaf. Mohon maaf, Pak, atas kejadian ini. Baik, solusinya adalah Pak, baru kita action solusinya. Kita berikan alternatif. Ada beberapa solusi Pak yang kita ini, Bapak mau pilih solusi mana? Ini menurut saya yang akan kemungkinan kebijakan akan dikeluarkan perusahaan kami. Maka kita berikan solusi yang cepat dan tepat. Setelah itu, kalau dia puas, nanti komplain itu ditangani dengan baik, maka dia akan cerita, gila nih perusahaan itu, gua komplain loh keras, ditanggapi cepat gini. Wah, saya salut. Penanganan komplainnya cepat, tepat. Dia akan cerita ke orang lain. Akhirnya ciptakan pelanggan baru lagi. Nah, itu mudah-mudahan sharingnya bermanfaat, guru-guru semuanya, Hmm. Bapak Oke. semuanya. Silakan kita diskusi ya, lebih banyak Ya, diskusi. ya, silakan. Thank you, Kang Heri. Yuk, silakan Yes. kita buka diskusi ya. Pak Sanjung nih tadi udah kasih jempol-jempol nih. Ada yang ingin ditanyakan, Pak Sanjung? Belum sih Pak Min, tapi Oh, mungkin eh ya correlate dengan Pak Heri punya pekerjaannya di Garuda ya. Kalau memang sih pengalaman saya memang kalau untuk service excellence-nya Garuda itu sejak lama ya itu memang luar biasa ya. Saya juga bisa merasakan kalau bagaimana customer service mereka tuh pada saat kalau dulu kan kita sebelum zamannya eh apa namanya tuh kita booking seat online itu kan kita harus datang ke kantornya Garuda kan untuk kita check in. Iya, iya, betul, betul. Ya, nah itu saya melihat bahwa memang service excellent Garuda itu memang melebihi daripada company-company lain ya, yang mungkin eh, tarafnya memang taraf di atas average ya. Kalau menurut saya, pengalaman saya itu mereka tuh seperti Kang Heri bilang, Hmm, mereka tetap senyum walaupun mereka sedang capai atau di jam-jam yang memang amat sangat sibuk dan di zaman-zaman apa di waktu-waktu melelahkan tuh mereka tuh masih bisa tersenyum dan itu buat saya tuh luar biasa gitu pengalaman saya di Garuda gitu dan meskipun mungkin kita juga ada banyak komplain entahkah misalnya katakanlah kita minta dimajukan karena pesawat kita malam kita dimajukan terus kan hmm. bilang nggak ada seat masa gitu aja Iya, nggak bisa gini-gini ya kan tapi mereka tetap tetap service excellent tuh dengan sabar menerangkan kenapa tidak bisa ini banyak penumpangnya lagi full ataupun iya, apa gitu. iya. Ya kadang mereka juga memberikan solusi mungkin tidak bisa di jam pesawat kita malam jam 7 kita mau minta jam 1 mungkin nggak bisa mungkin kalau boleh Hmm, diberikan di jam 3 gitu. Nah itu iya. adalah contoh yang luar biasa yang saya alami ya dulu ya. Kalau sekarang kan kita check-innya udah pakai online Udah gitu jadi online, kita ya. nggak Heeh. gitu Kita jadi jarang seperti itu. jarang ketemu ininya. Paling kalau ada bagasi ya. Kalau Betul dan kalau nggak ada bagasi kita langsung ke ruang tunggu, ya kan? betul kantor Garuda sekarang lebih melayani pelayanan beli tiket Iya, dibandingkan betul, dengan betul, check-in gitu. betul, Itu betul. sih Yang goso yang tiba-tiba gitu kan. betul. Dan saya Itu tanya kan Pak Sanjung, ya, ya ini terkait ini ya. Tadi bicara karena buka dengan airline, Pak Sanjung rela kan bayar mahal tiket Garuda? ya of course sampai hari ini saya juga kalau kemana-mana pasti dengan Garuda ya karena harga dan pelayanan setimpal lah Iya kan, gitu. artinya harga bela-belain udah nggak apa-apa deh, mahal nggak apa-apa deh.
Ya kan? betul. Udah beli deh nggak apa-apa. Artinya ketika yang tadi penelitian tadi kan bener ya, fakta bahwa 86% eh, Ya, pelanggan yang puas, dia rela menghabiskan duitnya ketika dia experience-nya luar biasa. Betul nggak? betul, Experience-nya. betul. Dengan Udah akhirnya, pertimbangan safety iya, dan on time itu juga mempertimbangkan hal-hal yang utama iya, ya buat iya. pelanggan. Ya, sementara kalau di Indonesia kan masih GA lah ya. Ya, Makanya kan, betul. oh Garuda mahal gitu kan. Tapi ketika gini, Pak, mohon maaf nih ya. Misalnya Pak Sanjung nih, kan saya juga pernah naik airline lain juga ya. Maksudnya selain Garuda di domestik ini ya. eh ada nggak, saya tanya nih langsung, ada nggak perasaan Pak Sanjung nih ketika naik Garuda sama naik airline lain? Ya, Ada kebanggaan beda nggak? ya pasti beda ya kalau kita Hmm, eh, naik Garuda dibandingkan airlines hmm, lain ya. Karena hmm, ya satu memang secara otomatis kan orang beli Garuda udah pasti kelasnya udah beda, tuh kan. hmm, hmm, Kemudian mungkin di ruang tunggu beberapa bandara nggak hmm. ada pemisah ya kan. Kalau misalnya ada Oh beberapa iya, iya, tertentu gate-nya yang khusus Garuda tuh yang berapa, yang iya, Lion apa iya, dan iya, Detik apa gitu. iya, iya. Sometimes kalau Betul. misalnya kita berkumpul pun begitu bilang penumpang Garuda, kita dengan bangkit orang pada ngeliatin kita gitu kan. Jadi itu juga membedakan kan gitu. Tapi Dan kalau kalau kita lihat, penumpang Lion customer, Air, kalau kita lihat, ya kayak biar santai aja mandangnya gitu kan, berbeda gitu. Itu juga salah satu mungkin ah apa eh, emotional experience ya menurut saya ya. iya, ada proud gitu Pak ya, ada Betul, pride, betul. kebanggaan gitu ya. Betul nggak? Ya, betul. Kadang-kadang boarding passnya itu dilihat-liatin gitu Pak, nggak diumpetin. Waduh, saya Iya nggak kan? pernah begitu tuh. Saya bisa jadi beberapa Loh, orang kan ada merasa Pak beberapa orang ya, bahkan di media sosial kan sekarang zaman media sosial Pak. Dia kalau ya, naik gitu kan, dia langsung foto boarding passnya on the way ke sana gitu kan. Wah di situ eh, ada burungnya gitu kan, burung Garuda, betul, betul, iya betul. kan? Biasanya yang di foto itu sayapnya. Iya kan? Terus kadang-kadang gini juga, ketika terjadi delay, ada teman saya yang misalnya di delay, dia pakai yang warna merah Pak, delay kan itu kan, dia foto, Iya, terus dia ngeluh di situ, wah ini delay mulu, nggak pernah on time di sini nih. Terus apa? Teman-temannya di media sosial itu komennya bukan ya udah sabar aja gini, oh iya tuh bukannya dukung dia, malah dia justru apa? dibully, dibully. Menyalahkan temannya Iya, itu. Lu kenapa naik itu? Udah tahu begitu pakai naik itu malah disalahin. iya, betul, betul. Ini pengalaman ya. Artinya ada pembeda lah. Orang akan bisa. Bahkan kemarin saya lihat di wawancaranya Direktur Garuda yang terakhir itu Pak Irfan Saputra kan sekarang udah diganti itu ya. Dia kenapa tagline kemarin itu Garuda eh, apa namanya? Because you matter. Ya, dia bilang gini, kenapa dia ganti tagline-nya Because You Matter, bahwa Anda adalah you matter itu, Anda itu berharga ya, Pak Men ya. Ya, ya. Eh, karena Anda itu berharga gitu loh. Artinya berharga itu penumpang gitu loh. Biasanya kata dia itu, kata direkturnya Pak Irfan itu dibilang, biasanya iklan-iklan airline itu kan eh, dipamerkan pramugari yang cantik, pokoknya yang cantik-cantik deh, ya kan pramugarinya kebanyakan itu. Garuda juga sebelumnya begitu iklan-iklannya. Akhirnya dia balik karena because you matter, akhirnya dia sama sekali tidak iklannya itu tidak ada gambar pramugarinya. Justru iklannya itu tentang pesawatnya, tentang orang teknisinya, tentang orang ground handlingnya yang sedang mungkin apa ngecek bannya, tentang refueling, bahwa apa? Karena penumpang adalah penting bagi kita, maka di belakang layar kita menyediakan pesawat yang bagus, terus cateringnya juga bagus, teknisnya juga teliti. Nah itu because you matter. Nah kan bukan tentang pramugari lagi, tapi tentang di belakang layar bahwa semua ini sebenarnya untuk penumpang, teknisinya, cateringnya, pelayanannya, wah itu keren keren banget itu latar belakang because you matter tuh. Ya kan tadinya kan pramugari aja dilihatin kan senyumnya, ramah tamahnya, tapi ini di balik layar. Malah justru kebanyakan kemarin di JMF-nya di apa bengkelnya justru disorot untuk iklannya.
Itu keren juga. Pas COVID kan, makanya naik lagi tuh pas COVID kan susah tuh ngurusin COVID. Gitu. Itu Pak sharing dari saya. Mungkin ada lagi yang mau didiskusikan. Yuk, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu semua atau termasuk bukan bertanya aja, mungkin kalau punya pengalaman lain boleh membantah itu loh. Iya, betul. Cuman ilmu ngebantahnya mesti lebih tinggi katanya. Enggak lah. Oke. Kan pengalaman beda. Biasanya Ya, komplain di farmasi itu gimana? Komplain di IO itu gimana? Tetapi basically dasarnya hampir sama ya basic dasarnya. basically di dalam pelayanan konsepnya mungkin sama, hanya dari Mm-mm. segi teknisnya yang berbeda. Iya teknis, produknya berbeda-beda. Kemarin juga sempat nanya, eh, Coach kalau misalnya kita kan online, ini gimana kita tahu misalnya dengan bahasa layanan? Ya sama lah, cuman di adopt ke bahasa tulisan kan gitu, misalnya email atau chatbox atau melalui pertanyaan admin kan dijawab juga nggak sembarangan gitu loh. Itu juga Ya, sama betul betul. penanganannya dasarnya, cuman Jadi dipindah ada ke beberapa online. hal yang memang sifatnya sangat teknis, itu adalah kontekstual ya. Kontekstual begini, Kang Heri, Hmm, ini sharing ya. hmm, Memang ketika bicara pelayanan yang butuh tadi appearance segala ya, hmm, penampilan dan sebagainya, memang kita mengenal dulu tiga S itu ya. Eh, hmm, Senyum, sapa, apa, hmm, salam, senyum, sapa. Kemudian iya, penampilan menarik. Yes. Nah, itu kan untuk hal-hal yang sifatnya memang ke pelayanan. Tapi ketika kita masuk ke dalam penjualan, online. dunia penjualan, ya, Hmm. yang disebut service excellent tuh yang tadi itu senyum sapa, itu tuh bahkan mungkin jadi ranking 4 5 6. Hmm, Ya, di dunia penjualan yang disebut service excellent itu bukan senyum sapa. Lu datang datang apa lu datang bawa 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 problem, menyelesaikan problem lah. Lu datang hmm, segera follow up deh. hmm. Iya Jadi betul, senyum sapa itu supporting itu loh, iya betul, setuju sepakat. supporting ya. Jadi lu datang ke sini udah jangan macam-macam. Datang kunjungan yang rutin deh. Wah, gitu ya. Jadi, nah ini nih yang sebut dalam hal kadang-kadang eksekusi mana ranking 1 2 3 itu bisa bergeser-geser lah Iya kira-kira betul. ya. Oke. Baik. Tapi kalau kita lihat di KBBI, Pak Men ya, Oh, itu sepakat bahwa kita itu memberi solusi, memberi bantuan, memenuhi kebutuhan orang. iya iya. Itu pelayanan. Kalau kita datang terus cuma senyum salam sapa, terus kita nggak memberikan solusi, ya kan? Iya. Ya percuma. Hmm. Ditinggalin, nggak laku tuh jualannya. Iya iya. Dia Iya punya iya. masalah, lu cuma senyum doang, nggak bisa. Betul. Apalagi lu salesman udah ompong mau senyum lagi. Maka dari itu ketika kita punya solusi yang tepat, udah seneng. Iya iya. Asik. Ada Asik. ada lagi nih customer diving customer nih. Ada yang customer ya Pamin mungkin pengalaman. Ada yang customer tuh sukanya barang diskon aja, betul nggak? Ya, betul betul. Iya kan? Nah itu kan berarti dia ketika mendekati customer seperti itu, wah ini berarti rasionalnya nih. Hmm. Ya kan dia dia senang rasional, hitung-hitungan tuh. Udah dia berarti rasional. Tapi kita sekali-kali berikanlah emosionalnya. Nah, kalau udah berikan emosional, kita ngomong aja, bro, ini barang memang mahal, bro. Tapi lu pakai barang ini, orang lain akan lihat lu. Gila naik barang. Lu beli lu keren lu, ini mahal lu harganya. Wah, premium. Lu jadi orang premium. Ah, yang bener tuh emosional kan? Sisi Iya. emosionalnya kan, betul nggak? Misalnya gini, Pak Min, naik apa besok? Saya naik pesawat ini. Ah, masa Pak Min naik pesawat A? Nggak naik Garuda. Kelas Pak Min itu pantasnya Garuda. Pak Min naik Garuda. Keren. Orang nggak kaleng-kaleng Pak Min. Oh serius lu? Jadi ganti gue naik Garuda. Emosionalnya kan. Padahal Garuda 2 kali lipat dibanding pesawat lain misalnya. Tapi Pak Min Iya. berani menghabiskan itu. Iya, iya. Ya, Iya kan? karena ya satu slogan itu yang sering dipakai karena faktor jam terbang dan banyaknya itulah ya, masanya banyak tiap jam ada ya. Maka nggak Iya, heran kalau begitu kosong ya digeser ke jam berikutnya. iya Maka betul. slogannya ada lead is our nation gitu ya. Lead is our nature. Tapi memang kalau pelayanan itu terus ini Pak, bertransformasi terus. Iya Ya. iya. Sekarang udah nggak zamannya lagi. Misalnya ada yang bilang pelanggan itu bukannya raja sekarang, Iya. tapi teman diskusi. Hmm. Pelanggan adalah partner kita. Jadi ada sebuah perusahaan itu justru dia melibatkan customernya. Misalnya dia keluarkan produk baru nih, dia libatkan tuh customer yang loyal.
Misalnya Pak Min, gue punya produk baru nih, saya punya produk baru nih, produknya ini Pak Min, boleh nggak kasih masukan nih, packagingnya seperti apa? Pak Lutfi Ya, juga ya, ya. ditanya, Pak Agung juga ditanya, Pak San juga ditanya, ya kan Pak Agung juga ditanya, nih gimana? Boleh dong sharing dong, nanti kita kita diskusikan. Wah, customer dilibatkan ke bisnisnya dia, Ya. udah partner kan? Bukan bukan raja lagi, tetapi bagaimana dia menjadi bagian dari bisnis kita. Nah itu luar biasa kan. Jadi terus Itu berkembang. outside in ya, outside in lah ya. Yes, Jadi betul bisa betul. dari luar dibawa ke dalam. Apalagi sekarang tuh AI kan udah ada AI. Hmm. Jangan-jangan customer itu dilayani sama AI nih. Saya mungkin besok ngisi udah pakai AI, Pak. Hmm. Jadi saya robot. Sayanya nggak ada di sini. Ya kan saya pakai gimana Pak Min? Itu luar biasa. Tapi tetap namanya manusia itu kan makhluk sosial ya. Tetap emotional touch itu diperlukan kok. Walaupun teknologi sudah berkembang, tetap itu nggak bisa hilang. Ya, ya. Pak Oke. Min, sorry Pak, boleh nanya lagi nggak Pak? Oke, Ada satu dari pertanyaan terakhir. Satu pertanyaan terakhir Pak Lutfi ya. Ya, izin Pak Min, Pak Heri. Ya, Salam, silakan Pak TV. Pak saya Lutfi. Lutfi Pak, dari Semarang. Saya menarik Pak tentang presentasi Pak Heri yang tadi menyampaikan service excellence bukan cuma senyum Pak ya, tapi Yes. tentang sistem. Nah Hmm. itu sangat menggelitik Pak. Cuman Hmm. yang perlu saya tanyakan, kebetulan kita bekerja di bidang pest control Pak sekarang Pak. Sangat relate dengan presentasi hari ini, pengendalian hama Pak, Oh bidang ya. jasa. Hmm. Nah itu kita mengalami kendala Hmm. mengimplementasikan terkait sistem ini Pak, terkait pelayanan. Sudah di-create di SOP sedemikian gitu Pak ya, alur-alurnya. Hmm. Tapi eksekusi di lapangan ini dijalankan dengan orang yang berbeda, outputnya bisa berbeda Pak. Hmm. Nah, mungkin dari Pak Heri punya tips di pengalaman Pak Heri Pak saat di Garuda, mungkin bisa di-sharing Pak. Ini itu, terima kasih Pak Heri. Oke. Jadi masalah eksekusi sistem bagus nih. Cuman eksekutornya ya. Betul Pak, jadi Betul ya. diaplikasikan oleh orang A sama orang B ini hasilnya beda gitu Pak. Nah, orang A, orang B itu dia di dalam perusahaan kita atau di luar atau ngesup lagi? Di dalam, Oh, di di dalam, dalam. di dalam Pak, betul. Oh, kalau di dalam itu harusnya lebih mudah, artinya kita seragamin gitu lah. Maka dari Betul itu, Pak. maka dari itu mindset dulu tuh diubah. Makanya saya bilang ketika Oke. kita punya sistem yang bagus, terus kita akan tidak akan percuma. Kita percuma kalau sistemnya bagus, tapi people-nya tidak sadar awareness. Maka yang harus diinikan adalah awareness-nya dulu, awareness-nya. Ketika kita memberikan pelayanan prima, maka harus timnya juga prima. Nah, tim yang prima berasal dari pribadi yang prima. Jadi kalau pribadinya saja tidak prima, maka terjadi seperti itu. Eksekutifnya bisa bisa beda-beda gitu loh. Maka saran saya nih, ya misalkan kita ngobrol sama tim eksekutornya itu bahwa pentingnya sistem ini buat apa sih sebenarnya? Kembali lagi bukan untuk pelanggan, sebenarnya berbuat baik itu kan untuk diri kita sendiri. Ketika kita berbuat baik sejatinya untuk diri kita sendiri. Nah ini kadang-kadang saya juga tim saya waktu di Garuda dulu, saya brief, saya bilang kita sebenarnya memberikan pelayanan itu bukan untuk orang lain loh, untuk diri kita sendiri. Dampaknya itu kita bukan untuk orang lain. Berbuat kebaikan, membantu orang lain itu bukan untuk orang lain kok. Sejatinya untuk kita sendiri. Coba aja bayangkan. Nah, kesadaran-kesadaran itu baru. Coba bayangkan kalau kita, misalnya tadi, kita tanya aja, apa akibatnya ketika mengeksekusi tadi sistem tadi, outputnya beda-beda dengan orang yang berbeda. Apa yang terjadi? Bisa terjadi komplain. Kalau terjadi komplainnya banyak, maka terjadi apa? Profit menurun. Kalau profit menurun, apakah Anda akan bekerja di sini lagi? Tentunya tidak. Nah, itu akibat buruknya. Jadi kita harus membandingkan plus minusnya. Apa akibatnya, apa keuntungannya ketika kita memberikan. Itu sih Pak Lutfi ya. Baik Pak Eri, menarik Pak, sudah terjawab. Mungkin Iya, terakhir Pak ya, nyambung yang tadi Pak, boleh, boleh. terkait yang ada berkaitan dengan SCM Prima ini Pak. Apakah Prima ini bisa di-create atau memang itu ya genuine aja Pak, dari lahir bawaan atau pembawaan karakter diri. Nanti kan korelasinya di saat rekrutmen gitu Pak ya, Iya, iya. sana. Nah mungkin dari Betul, Pak betul. Eri Betul. bisa dibantu sharing. Oke. Maka saya dulu waktu jadi tim apa penerima staff dulu ya di airline itu saya masuk juga. Jadi saya dulu itu nggak banyak
wawancara justru. Jadi ketika di ruangan, ini rekrutmen dulu ya. Di dalam ruangan itu sebelum masuk tuh peserta, ya, misalnya saya panggil satu-satu kan ada berapa meja tuh kan. Saya letakkan sampah di depan meja saya. Ada beberapa tisu gitu berserakan. Terus di meja juga ada beberapa ya tisu nggak diberesin gitu kan. Nah, saya cuma melihat nih, gimana respon dia, kesadaran dia ketika dia masuk, dia kan bekerja di bidang layanan tuh. Ketika dia masuk, dia ada care nggak di situ. Ketika dia ada care, dia ngambil beberapa tisu, langsung saya bilang, oke, ini poin langsung. Tinggal saya tanya beberapa pertanyaan yang sudah standar gitu. Oke, masuk. Ketika dia tidak bisa menjawab tentang dunia airline, ya saya nanti itu bisa belajar tentang ilmu, tapi attitude itu tidak bisa dilatih secepat mungkin kan, karena itu habit, ya kan? Dia ngambil, oh berarti dia ada aware, ada kesadaran, ada care di situ. Udah langsung saya centang tuh. Oke, ini masuk ya tim saya. Ini masuk ya. Kenapa? Karena tadi kan kita lihat sampah berserakan dia ngambilin. Saya tanya, kenapa ngambilin itu? Iya Pak, saya nggak bisa ngelihat berantakan misalnya. Berarti kan udah habit di situ. Nah, untuk membangun tadi habit, kan habit itu tidak mungkin dibangun 1 kali, 2 kali, 3 kali ya. Dia harus berbulan-bulan, minimal itu kebiasaan 40 hari, 3 bulan gitu ya. Maka dari itu sebelum habit, maka perilaku, sebelum itu kita sadar. Kita harus memberikan awareness. Jadi aware pada ya memberikan kesadaran lah bahwa pentingnya ini, pentingnya itu. Bagaimana kalau kita tidak melakukan ini, itu kan kesadaran awareness. Nah, kalau orang sudah masuk awareness-nya itu, insya Allah nanti step berikutnya adalah perilaku yang dia lakukan. Sebenarnya bisa sih pakai pakai apa sih namanya? Kalau dalam ilmu execution itu, misalnya tentang dunia layanan, apa yang menurut Anda itu bisa ditingkatkan? Nama itu dilakukan. Ada ininya Pak, dibuat tuh masing-masing staff itu dibuat apa sih namanya? Dibuat agendanya. Oh Tabel. hari ini, hari ini, hari ini kamu melakukan nggak? Oh dicentang kalau melakukan. Oke kamu melakukan prosedur dengan baik nggak? Oke centang, centang, centang. Nah itu tuh bisa membangun habit. Habit perlu dipaksa dulu pertama kali. Baru setelah itu, setelah dia udah biasa jam tubuhnya atau perilakunya bergerak, ototnya, mielinnya itu udah biasa, maka nanti terjadi habit. Itu sih Pak, awareness dulu yang penting. Awareness. Siap. Siap, thank you. Terima kasih banyak Pak Eri. Oke, Sangat salam buat membantu Semarang Pak. ya. Sehat-sehat Semarang Pak. mantap. Siap. Oke. Thank you Terima Pak. kasih Pak Lutfi ya. Siap Pak Mimin, kembalikan ke Pak Mimin Pak. Monggo Pak. Oke. Oke, makasih Pak Lutfi, Pak Heri. Waktu juga kelihatan yang cukup sudah melebihi daripada rencana kita. Tapi by the way ini diskusi yang sangat menarik Pak Heri. Jadi terima kasih Kang Heri buat Bapak Ibu semua. Iya, sama-sama. Ada beberapa poin yang ingin saya coba simpulkan saja apa yang sudah kita bicarakan atau diskusikan pada malam ini, bahwa service itu diawali oleh attitude ya atau sikap. Maka tidak heranlah service attitude expert ini nempel di pundaknya Kang Heri Suhairi sebagai service attitude expert. Kedua, saya sepakat attitude. Yang kedua juga sistem dan manpower itu adalah sebuah koin lah, dua mata uang yang saling mendukung. Jadi tidak bisa sistem bagus orangnya acak adul atau orangnya sembarangan. Tidak bisa juga orangnya bagus tanpa sistem gitu ya, sehingga bekerja tanpa sebuah standarisasi. Karena kalau tanpa sistem kan suka-suka gue gitu, kira-kira begitu lah ya. Nah, ini dua hal ini yang penting. Jadi satu adalah basic attitude, kedua sistem dan orang ya, dan manpower itu adalah dua hal, satu keping mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Tidak ada yang lebih penting. Dan ketiga bahwa Tuhan menciptakan kita tuh kan ada head, ada heart itu ya. Yes. Ada head, ada heart, ada hand. Tiga ya perlu diseimbangkan hand itu. Head itu adalah kepala, mata, telinga, kuping. Jadi pakailah. Gusti Allah memberikan kita head itu kan lengkap, itu ada Iya. otak, ada mata, ada telinga, ada kuping, ada mulut, ya pakai semua. Nah, kemudian juga ada heart, pakai hati lah, pakai nurani, pakai emosi ya. Gunakan pakai jangan pakai aji-aji mumpung gitu kan, emosi semua emosi. Dan pakai hand artinya apa? Hand artinya adalah pakai tenaga, berusaha terus, jangan males, energi gede gitu ya. 3 hal. Baik Kang Heri, terima kasih. Ya,
support-supportnya sangat bermanfaat. Yuk kita buka boleh videonya, kita ucapkan selamat Kang Heri. Oke, terima kasih semuanya. Nuhun Thank you, Kang. Oke, saya Oh, ya. sami-sami. Thank you Pak. Thank you Pak Terima Edi. kasih sudah sharing. Terima kasih semuanya. Ya, izin pamit.